Shalom, puji Tuhan Bapak dan Ibu terkasih. Saya ingin menceritakan ada suatu kali saya ada berada di sebuah lokasi di Kalteng, di mana daerah tersebut adalah di wilayah Barito Selatan. Saya masih ingat ketika saya pelayanan di tempat itu, ada beberapa hari, ada beberapa gereja di pedalaman yang saya kunjungi, dan saya nginap tuh di daerah kota waktu itu. Saya masih ingat ada suatu malam saya bermimpi ada di tangan saya digigit oleh seorang dalam bentuk setan. Saya tahu, tapi dia itu bentuknya anak kecil. Dan yang hari berikutnya lagi saya di waktu jam yang subuh gitu kurang lebih, saya ada mengucek mata saya 2 kali. Setelah itu ketika saya bangun, saya mendapati mata saya mengalami iritasi yang cukup parah. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan saya mau bilang, kami memasuki tempat penginapan yang ada, tentunya kami selalu berdoa. Dan kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami. Tapi kalau ada 1-2 hal terjadi, saya percaya bahwa itu semua masih dalam kendalinya Tuhan. Lalu dalam kondisi yang demikian, saya masih ingat dalam kurang lebih sekitar 5 hari pelayanan di Barito Selatan, Barito Timur, itu saya berdoa setiap kali. Dan itu saya boleh dikatakan sehari berdoa lebih dari 3 kali. Ya. Dan iritasi itu sangat parah. Dan sampai saya kemana-mana saya harus menyetir sendiri dan sebagainya. Dan waktu tidur di hari pertama dan kedua itu parah sekali. Dan itu air mata terus mengalir keluar. Dan matanya merah. Dan susah sehingga untuk saya melakukan menyetir dan sebagainya. Bapak dan Ibu, saya dari kisah ini saya mau cerita kepada Bapak dan Ibu bagaimana pada akhirnya saya menang. Dan itu yang saya mau bawakan. Di Bapak dan Ibu kalau lihat di Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini firman berarti bahwa Tuhan memberikan kita kuasa. Tidak ada yang namanya serangan setan yang sanggup membuat kita sakit, dan sakit itu permanen. Dan saya nggak menutup kemungkinan ada kadang-kadang kita sudah berdoa sekalipun tetap ada namanya serangan-serangan dari kuasa kegelapan, setan dan lain sebagainya yang menyerang kita. Dan itu saya berkata tentunya semua masih dalam kendalinya Tuhan. Jadi bukan artinya kita lemah. Dan saya tadi sudah bilang bahwa kita ini sudah berdoa. Jadi bukan kita tidak berdoa. Beda ceritanya dengan kita tidak berdoa, tidak berjaga-jaga dan sebagainya, maka kita kena serangan. Dan ini yang saya mau bilang, begini Bapak dan Ibu. Kalau kondisi Bapak dan Ibu dalam kondisi seperti itu, dan kemudian Anda kena sebuah serangan, dan mengakibatkan dalam tubuh Anda ada sebuah penyakit atau apapun, tapi Anda tahu bahwa itu pekerjaannya si jahat, yang mencoba mengganggu Anda. Bapak dan Ibu bisa bayangkan 5 hari kami pelayanan. Saya 5 hari saya pelayanan di Barito Selatan dan Timur. Saya tetap berkhotbah seolah-olah saya tidak sakit matanya. Padahal Bapak dan Ibu mau tahu, hampir setiap saat saya menggunakan tisu untuk menyeka air mata yang terus mengalir keluar. Dan saya ada beli obat tetes mata. Dan sewaktu saya pakai, itu tidak punya efek. Terus saya beli lagi obat tetes mata yang kedua. Itu juga rasanya perih dan itu tidak membuat lebih baik, cuma bengkaknya mata agak berkurang. Nah, saya masih ingat dengan hal begitu, hari yang terakhir, hari kelima,
ketika kami mau bertolak kembali ke Jakarta, di situ di pagi hari, kemudian saya berdoa lagi sambil melihat mata saya. Lalu saya ambil air di wastafel. Saya cuci mata saya sambil saya memperkatakan, dengan darah Yesus saya cuci mata saya. Dengan darah Yesus saya cuci semua iritasi mata saya. Dan Bapak Ibu, tentunya kalau mata yang sakit dicuci tambah merah. Dan itu persis yang terjadi. Mata saya memerah, tambah parah, tapi saya percaya bahwa mata saya sudah dicuci oleh darah Yesus. Saya mengimani air yang saya cuci di wastafel itu dan yang ada di tangan saya itu darah Yesus. Dan saya mencuci mata itu. Kemudian saya pergi ke apotek lagi untuk mencari obat yang lain. Nah, setelah saya dapat pulang sampai ke penginapan hotel, saya mendapati mata saya sudah sembuh. Kurang lebih sembuhnya tuh kurang lebih 40%. Saya dikasih tahu oleh yang bersangkutan di apotek bahwa ketika saya meneteskan tetes mata ini pasti akan rasanya perih dan sakit. Waktu saya tetes, 1 kali tetes saja, saya tidak merasakan sakit atau apapun. Kenapa? Karena saya percaya saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, setelah saya tetes 1 tetes saja atau 2 tetes, kemudian saya ada di bandara dan kami pulang kembali ke Jakarta. Saya mau bilang, itu sembuhnya sudah 75%. Dan saya menemukan bahwa ketika kita dalam kondisi diserang oleh kuasa kegelapan atau sakit penyakit dari setan, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Saya sudah menjalaninya dengan 5 hari dalam kondisi yang mata yang sakit, susah untuk menyetir dan berkhotbah, tetapi saya jalan itu semua seakan-akan saya ini nggak ada masalah. Sehari lebih dari 5 kali saya berseru pada Tuhan. Dan Tuhan hari ini, Bapak dan Ibu bisa melihat mata saya. Di sebelah sini, baik-baik saja, nggak ada masalah. Semua karena Tuhan. Semua karena kuasa dari Yesus. Yang kedua, saya mau berkata begini. Bapak dan Ibu, ketika saya mengalami berhari-hari sakit yang parah begini, di pikiran saya, kok nggak sembuh? Di pikiran saya, kenapa ini jadi parah? Saya sempat bertanya sama istri saya, dan istri saya berusaha menenangkan saya. Sehingga saya bisa fokus dengan pemberitaan Injil. Bapak dan Ibu, tidak ada yang enak dengan mata yang sakit, apalagi Anda ketika menyetir di malam hari. Saya mengalami itu, sangat berat Bapak dan Ibu. Khususnya ketika Anda menyetir lebih dari 4 jam. Itu sangat mengganggu konsentrasi Anda. Dan saya dalam kondisi begitu, saya bersyukur, saya dihibur oleh istri saya. Saya selalu ingat, percaya akan setiap janji Tuhan. Di waktu saya lagi susah, saya percaya iman itulah menyembuhkan saya. Sekali lagi, bukan obat. Obat hanya membantu saya sedikit saja. Saya sudah membuktikan ketika saya menyuci mata saya di air dengan wastafel itu. Orang yang mata sakit, kalau cuci air, pasti tambah parah, merah. Tapi saya mengimani air yang keluar dari wastafel itu dan ada di tangan saya adalah darah Yesus. Dan darah Yesus yang menyembuhkan mata saya. Darah Yesus membuat saya sembuh. Darah Yesus yang membuat segalanya pulih. Dan cuma tetes 1 kali, 2 kali, kemudian itu pulihnya cepat sekali. Saya percaya ini bukan masalah hebatnya obat tetes mata, tetapi hebatnya darah Yesus. Bapak dan Ibu terkasih, dengarkan baik-baik. Tuhan mau kita utuh seutuhnya. Kalau Bapak dan Ibu punya kasus yang sama seperti saya, ketika Anda sedang melayani di hutan, pedalaman, dimanapun, jangan biarkan Anda yang waktu datang kondisimu baik, tetapi di tengah jalan berubah gara-gara kesehatan Anda diculik oleh iblis. Saya mau bilang, iblis dari dulu ada pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi, apa yang dia bunuh, apa yang dia binasakan, ya ada Anda.
Dia tidak akan senang dengan orang-orang yang memberitakan Injil. Dia tidak akan senang dengan orang-orang yang membuat revival di tempat itu. Dan iblis akan terganggu sekali dengan orang-orang yang masuk ke wilayah dia, yang mengadakan perubahan. Tapi kalau Anda hanya orang-orang biasa dan sebagainya, iblis tidak perlu melakukan itu. Iblis enjoy saja. Tapi kalau iblis tahu orang ini akan datang merusak pekerjaan dia dan sebagainya, membuat orang bertobat dan sebagainya, itu ancaman bagi iblis. Makanya iblis akan membuat kekacauan dalam diri Anda. Salah satunya lewat sakit penyakit. Bapak dan Ibu, jangan pernah kita takut. Tetap percaya bahwa kuasa Tuhan yang melindungi kita lebih dahsyat daripada serangan iblis. Tidak ada satu serangan iblis pun yang bisa membuat kita lumpuh, apalagi kita sakit-sakitan. Percaya kepada setiap janji Tuhan dan jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Dia selalu menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.